menjadi model cover. Ini saya lagi iseng setiap kami mau berangkat pengajian atau jalan-jalan, saya foto gitu kan. Dan jadilah cover ini. Kebetulan ketemu yang bagus. Ini namanya Korida Satara Syahna. Saya selalu berdoa dan menulis di buku saya, mudah-mudahan kedua putri saya ini ke depan menjadi hafiz. Amin. Seperti Ananda Zahwa dan Naswa tadi luar biasa, saya merinding. Anak-anak seperti itu luar biasa dan saya yakin itu lahir dari orang-orang saya yang bagus. Bukan seperti itu Ibu dan Bapak? Ya. Ibu dan Bapak, kedua putri saya lah yang kemudian menginspirasi saya. Bagaimana kemudian saya nekat dalam tanda kutip membuat buku. Ibu dan Bapak, saya terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Ibu dan Bapak saya tidak lulus SD, jadi mereka mengajari saya dengan caranya sendiri. Bagaimana? Ketika saya menangis, saya diguyur pakai air, pakai bekas kopi dan sebagainya. Tapi itu sangat ampuh. Ketika saya lagi nangis, saya berhenti. Lalu saya pikir, ketika Kori sering nangis pada saat malam, emosi saya meluap-luap termasuk istri. Ini istri saya, Ibu Sri Haryati. Beliau mengorbankan mengorbankan profesinya sebagai seorang sarjana pendidikan agama Islam. Dia mau kemudian keluar dari sekolah mengajar hanya demi anak-anak di rumah dan keluarga. Itu karena komitmen saya. Jangan sampai kemudian saya mencerdaskan banyak orang di sekolah-sekolah, tapi anak saya mohon maaf dididik oleh orang-orang yang tidak terdidik atau dididik oleh orang-orang lain seperti itu kami. Walaupun beberapa kali istri saya mengajukan proposal kurang pidana untuk melamar lagi jadi guru, tapi saya tetap tolak. Akhirnya alhamdulillah sampai 5 tahun ini beliau berhasil untuk kemudian menjadi rumah tangga, menjadi guru ngaji untuk ibu-ibu pengajian, menjadi guru ngaji untuk anak-anak di rumah, dan itulah bermanfaat. Ternyata kita bisa mengabdi tidak hanya di sekolah, tidak hanya di kantor, tapi juga di rumah. Itu seperti itu. Ibu dan Bapak, karena anak saya inilah kemudian saya tidak ingin anak-anak saya mengidolakan orang lain. Saya ingin anak-anak idolanya saya, idolanya istri saya dan keluarga saya. Saya tidak ingin anak saya mengidolakan Dora, mengidolakan yang lain-lain seperti itu. Kemarin saya mengisi pelatihan remaja masjid di Kota Mekarsari. Saya terkaget Ibu Rahmi Dahna ketika saya simulasi, mereka suruh saya nulis siapa idola mereka. Luar biasa, remaja masjid mengidolakan Ariel, mengidolakan pokoknya artis-artis yang saya pikir luar biasa. Kenapa? Ternyata remaja masjid saja mengidolakannya yang tidak pernah saya bayangkan. Ketika saya tanya, siapa di antara kalian yang kenal dengan Mus'ab bin Umar, Bilal bin Rabah, kemudian siapa yang kenal dengan Umar bin Khattab dan sebagainya, ternyata mereka nggak ada yang kenal. Ini dari lain saya bilang, inilah generasi kita, remaja masjid saja begitu, apalagi yang lain. Kemudian Ibu dan Bapak, ya, suatu saat ada orang yang baca buku saya. Di sana foto saya bertiga di profil. Jadi orang itu protes, kenapa Pak Nami tidak menampilkan istrinya berempat di sana? Saya hanya tersinggung dan saya punya jawaban tersendiri bahwa istri saya tidak pernah saya publikasikan di Facebook, di blog saya dan sebagainya. Tapi buat saya cukup saja buat saya gitu kan. Bahkan saya pernah berantem dengan istri saya, tidak boleh mengupload foto-fotonya di Facebook. Saya berantem, kan serius. Kita berantem, kita berdebat dengan dalil dan sebagainya. Tapi alhamdulillah hari ini beliau kemudian mau menulis saya. Ibu ya seperti itu. Jadi itu seperti itu. Jadi saya punya banyak alasan kemudian kenapa tidak mengupload seperti itu. Sehingga yang tergambar fotonya hanya belakang saja seperti ini. Tapi tenang Ibu dan Bapak. Ini adalah bentuk rasa syukur saya kepada istri dan anak-anak saya. Mereka yang mau menerima saya apa adanya. Kadang saya 1 minggu harus mengisi training, seminar dan sebagainya. Dan ini saya pikir ini hadiah terindah buat putri saya yang tidak pernah saya rayakan ulang tahunnya. Pada ini saya tidak pernah merencanakan Ibu dan Bapak. Buku ini dicetak dan jadi itu pada tanggal 9 September 2014. 9 September itu adalah lahirnya putri saya, dan ini saya tidak pernah merayakan tidak merencanakan. Bahkan saya tidak pernah merayakan ulang tahun untuk putri saya karena saya sadari bahwa itu bukan budaya Islam. Jadi Ibu dan Bapak yang hari ini masih merayakan ulang tahun, mari kita belajar terus tentang Islam yang sesungguhnya.
Ini tetap saya tampilkan. Jadi ini buat ibu, biar nanti ibu ngomong kok tega sekali, mana tidak. Saya selalu tampilkan istri saya di acara-acara dalam bentuk seperti ini, tapi tidak untuk dipublikasikan ke khalayak ramai. Ibu dan bapak, saya sangat yakin ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Oleh sebab itu, saya ketika ada orang yang bertanya kepada saya di kelas dan sebagainya, ketika ada seorang guru kemudian mulai galau dengan kerepotan anaknya tidak ada urut dan sebagainya, akhirnya saya sarankan ibu keluar jadi guru, urus anak ibu di rumah. Oh begitu ya. Bagaimana kemudian nanti rezeki anak-anak saya siapa yang bayar? Ibu dan bapak, hari ini gaji saya tidak lebih besar dari suami ibu dan bapak. Hari ini saya bekerja sendiri dan saya bekerja bukan bekerja habis-habisan, saya bekerja dengan menikmati karena ini passion saya seorang pendidik dan kemudian saya menjadi seorang blogger. Ini passion saya, tapi 5 tahun ini istri saya dan anak saya masih hidup walaupun saya sendiri. Karena kenapa? Karena saya yakin Allah yang kemudian memberikan rezeki pada diri saya, asal kita harus yakinkan bahwa anak dan istri kita berikan dari rezeki yang halal. Itu yang menjadi keyakinan saya. Sehingga kemudian istri saya percaya dengan saya. Kenapa? Karena 5 tahun ini istri dan anak saya masih hidup seperti itu. Kalau anak-anak saya kelaparan, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa rekreasi, mungkin istri saya sudah mengajukan proposal lagi. Ibu dan bapak, suatu saat saya menemukan sebuah kegelisahan, berita luar biasa tentang keburukan. Akhirnya saya berpikir bagaimana kemudian saya membuat sebuah sekolah, kami difasilitasi oleh Muhammadiyah, di mana penekannya adalah sekolah akhlak. Kemudian berdirilah sekolah ini. 2 tahun ini kami merangkak-rangkak dan alhamdulillah saya sangat bersyukur anak-anak yang di sekolah akhlak hafalannya bagus-bagus, akhlaknya baik-baik. Kemudian saya lihat, oh ternyata anak-anak ini terlahir dari anak-anak dari orang tua yang baik pula. Sehingga kami di sini kemudian punya moto bahwa cara mendidik terbaik adalah dengan keteladanan atau dengan akhlak. Itu seperti itu, sudah Bapak. Ibu dan bapak, hari ini saya hampir 4 bulan sudah nonton, tidak menonton TV, kecuali mungkin istri saya ketika pagi hari. Saya sudah nonton TV, bahkan sejak 7 tahun yang lalu yang saya tonton hanya berita. Kenapa? Karena buat saya TV telah mendoktrin saya bertahun-tahun, sehingga kemudian saya putuskan untuk menonton TV. Lalu kemudian saya diskusi dengan teman-teman, kok pandemi diskusinya bisa nyambung. Ibu dan bapak, saya benar berhenti menonton TV, tapi saya tidak pernah berhenti untuk mencari berita, mengetahui perkembangan dan sebagainya. Itu artinya bahwa untuk mengetahui sesuatu